Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Syed Zahra dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu cerita teks sejarah. Saya juga akan memberikan contoh cerita teks sejarah, dan saya mengambil cerita teks sejarah Mangir karya Pramudia Anantatur. Ya, dimulai dari struktur. Struktur dalam cerita teks sejarah itu ada 6. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah awal atau pengenalan awal cerita. Biasanya berisi pengenalan tokoh-tokoh, pengenalan latar belakang, waktu, tempat, dan sebagainya. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa itu adalah terungkapnya sebuah peristiwa dalam cerita tersebut. Yang ketiga itu ada menuju konflik. Menuju konflik dalam cerita ini biasanya sudah terasa ketegangan dalam cerita tersebut. Yang keempat ada komplikasi. Komplikasi ini adalah saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh sang tokoh dalam cerita. Yang kelima itu ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah di mana sang tokoh mendapatkan ide untuk memecahkan masalah yang berada dalam komplikasi. Nah, yang terakhir, yang keenam itu ada koda. Koda itu adalah bagian akhir dari cerita yang mengandung makna dari cerita atau amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, langsung saja kita bacakan struktur dari cerita teks sejarah Mangir karya Pramudia Anantatur berikut ini. Ini adalah orientasi dari teks cerita Mangir. Ini pengungkapan peristiwanya dan menuju konfliknya. Ini adalah puncak konflik. Ini adalah resolusi 1. Ini resolusi 2. Ini adalah koda. Nilai-nilai kehidupan. Nilai moralnya itu ada di kutipan, orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir antara anak dan ibu tak akan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang timbul, adakah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang kandungnya? Yang kedua, religi. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Bila demikian, mereka menganggap sudah tidak ada lagi musafir menggunakan Demak, karena keagungannya sudah tak ada lagi. Apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang sudah 2 tahun disiapkan kalau bukan untuk mengusir Portugis dan dengan demikian terjamin dan melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama di Jawa? Masuknya Peranggi ke Jawa berarti ancaman langsung terhadap Islam. Kalau Trenggono tetap tidak punya sikap jelas, dia tidak punya sesuatu untuk urusan dengan Islam. Terus ada nilai sosial. Pangeran Sodalepen, orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keseluruhan wanita tua itu. Sultan Trenggono tak mengambil sesuatu tindakan terhadap ibunya. Ia makin kerajingan membangun pasukan daratnya. Hampir setiap hari orang dapat melihatnya di tengah-tengah pasukan kuda kebanggaannya, baik dalam latihan sodor maupun ketangkasan berpacu. Hamba memainkan pedang menghajar boneka yang digantungkan pada sepotong kayu. Ia sendiri ikut dalam latihan-latihan ini. Nilai budayanya yaitu adalah pada suatu kali kaki kuda Demak akan mengumpulkan debu di seluruh bumi. Bila debunya jatuh kembali ke bumi, ingat para kaula, akan kalian lihat tak akan ada satu tapak kaki orang Peranggi pun tampak. Juga tapak-tapaknya di Belambangan dan Pajajaran akan musnah lenyap tertutup oleh debu kuda kalian. Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Sang Patih Tuban mendiang titah digantikan oleh Kalacuil, pemimpin pasukan gajah. Nama barunya Wirabumi. Panggilan yang lengkap Gusti Patih Tuban Kalacuil yang Sang Wirabumi. Dan sebagai patih ia masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka Kalacuil tak juga terhapus dalam sebutan pasar kota dan pasar bandar, ramai kembali seperti sedia kala. Lalu lintas laut kecuali dengan atas angin pulih kembali. Sang Adipati telah menjatuhkan titah kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai.
Nah, unsur kebasahan 1. Kalimat bermakna lampau. Dan bulan telah terbit bersamaan dengan, nah telahnya itu adalah bahasa lampau. Terus mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono, mula-mula bahasa bermakna lampau. Terus dan dalam salah satu kesempatan semacam ini pernah ia berkata secara kalimat lampau juga. Next, kita ke penggunaan konjungsi atau menyatakan urutan waktu. Contohnya adalah mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian, mula-mula dan kemudian ini adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga adalah penggunaan kata kerja material. Ini kutipannya adalah, pada suatu kali kaki kuda Demak akan mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa. Mengepulkan. Yang kutipan yang kedua itu ada, dan sebagai patih ia masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka kala cuil tak juga terhapus dalam sebutan. Memimpin itu adalah penggunaan kata kerja material. Terus yang selanjutnya itu ada, sang adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai. Menjatuhkan dan mendapat itu adalah kata kerja material. Terus yang keempat, penggunaan kalimat tidak langsung. Mengapa Sultan tak menyatakan sikap menentang usaha Portugis? Mengapa Sultan tak menyatakan? Terus yang kelima, penggunaan kata kerja mental. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Nah, terus yang keenam, penggunaan dialog itu banyak yang kayak Allah Dewa Batara, sahut sang patih. Itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Batu tentara Tuban tak sempat dikerahkan. Dialog. Nah, penggunaan kata sifat. Kutipannya, Pangeran Sedalepen orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin. Nah, kata sifat. Sudah, itu adalah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.